Teman-teman mungkin pernah menonton video yang memperlihatkan seekor rusa sedang asik memakan rumputan. Tidak jauh dari tempat tersebut, terlihat seekor macan sedang mengendap-endap mendekati rusa, kemudian dengan cepat menyambar rusa dan memakannya. Peristiwa makan dan dimakan tadi akan selalu terjadi dalam sebuah ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Apa saja peranan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem? Yuk, tonton videonya sampai habis. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang peranan makhluk hidup dalam ekosistem. Simak terus videonya ya. Ekosistem merupakan sistem interaksi antara makhluk hidup sebagai faktor biotik dengan lingkungan tempat ia hidup, faktor abiotik. Kedua komponen ini saling memengaruhi. Makhluk hidup akan dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Sementara itu, aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup akan memengaruhi atau bahkan mengubah lingkungannya. Berdasarkan asal terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem alami. Merupakan ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa ada campur tangan dari manusia. Karenanya, tingkat keanekaragaman hayatinya tinggi. Ekosistem alami dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem darat, misalnya pantai, gurun, dan ekosistem perairan seperti danau, laut. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia, sehingga tingkat keanekaragaman hayatinya rendah. Contoh ekosistem buatan antara lain sawah, bendungan atau waduk, tambak, dan hutan produksi. Setiap makhluk hidup mempunyai kedudukan masing-masing di habitatnya. Kedudukan tersebut antara lain: pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup autotrof yang mampu menghasilkan makanan sendiri dan melakukan fotosintesis. Jika di darat, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah semua jenis tumbuhan hijau. Sedangkan di perairan yang bertindak selaku produsen adalah alga, fitoplankton, dan tumbuhan air. Kedua, konsumen. Konsumen dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu konsumen primer, terdiri dari organisme heterotrof yang memakan tumbuhan hijau, alga, dan bakteri. Di darat, contohnya adalah belalang, ulat, siput, mamalia pemakan rumput seperti sapi, kambing, kelinci, serta burung pemakan buah dan biji. Di air, misalnya zooplankton, udang-udangan, dan ikan pemakan alga. Konsumen sekunder merupakan karnivora pemakan konsumen primer. Di darat, contohnya katak yang memangsa belalang, dan mamalia besar seperti singa yang memangsa hewan perumput. Di air, misalnya ikan kecil yang memakan zooplankton dan invertebrata. Konsumen tersier adalah konsumen puncak dalam piramida makanan. Di darat, contohnya burung elang yang memangsa ular. Di air, seperti ikan hiu dan paus. Ketiga, detritivor. Detritivor merupakan makhluk hidup pemakan detritus seperti sampah hewan, serasa dedaunan, dan bangkai hewan yang dihasilkan oleh semua tingkat trofik. Contoh detritivor diantaranya adalah cacing tanah, jenis-jenis tikus, dan insekta yang memakan daun-daun busuk. Keempat, dekomposer. Dekomposer atau pengurai dalam suatu ekosistem adalah bakteri dan jamur. Keduanya berperan besar dalam menguraikan bahan organik dari tumbuhan dan hewan yang telah mati menjadi bahan anorganik sederhana. Makhluk hidup yang ada dalam ekosistem saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pertama, interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Contohnya, keberadaan tumbuhan yang sangat memengaruhi kondisi tanah. Kedua, interaksi antara komponen biotik dengan biotik, terdiri dari kompetisi atau persaingan, contohnya harimau dan singa bersaing mendapatkan rusa. Predasi merupakan interaksi spesies pemakan dengan spesies yang dimakan. Misalnya, tikus makan padi, kucing makan ikan. Simbiosis terdiri dari 4 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, contohnya bakteri E. coli dan usus manusia. Simbiosis komensalisme, satu spesies diuntungkan sedangkan spesies lainnya tidak untung dan tidak rugi, seperti anggrek dengan tanaman inangnya.
Simbiosis parasitisme, satu untung, satu rugi. Misalnya benalu dengan pohon mangga. Simbiosis amensalisme, satu dirugikan sedangkan yang lain tidak untung dan tidak rugi. Contohnya rumput teki dan tanaman pertanian. Netral, yaitu hubungan tidak saling mengganggu. Contohnya interaksi pohon dengan ular. Antibiosis, interaksi dua jenis makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup akan mengeluarkan racun untuk membunuh makhluk hidup lainnya. Seperti interaksi antara jamur penicillium dengan bakteri. Jamur mengeluarkan antibiotik yang dapat membunuh bakteri. Dalam ekosistem, terdapat aliran energi sebagai rangkaian urutan pemindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan trofik berikutnya. Tingkatan trofik merupakan kedudukan individu dalam suatu rantai makanan. Jika diurutkan, maka tumbuhan hijau sebagai produsen menduduki tingkat trofik pertama. Herbivora menduduki tingkat trofik kedua, karnivora kecil pemakan herbivora menduduki tingkat trofik ketiga, dan seterusnya. Aliran energi berlangsung dalam suatu ekosistem melalui peristiwa makan dan dimakan di dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pertama, rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang di dalamnya terdapat peranan produsen, konsumen, dan detritivor untuk kelangsungan hidup. Rantai makanan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rantai makanan perumput, yaitu rantai makanan yang diawali dari tumbuhan pada tingkat pertama. Rantai makanan detritus, rantai makanan yang tidak diawali dari tumbuhan sebagai tingkat trofik pertamanya, tetapi diawali dari detrivor. Kedua, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan beberapa rantai makanan yang rumit dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Satu jenis makhluk hidup di dalam jaring-jaring makanan dapat dimakan atau memakan beberapa makhluk hidup lainnya. Pada setiap rantai makanan yang membentuk jaring-jaring makanan, terdapat beberapa persamaan, di antaranya selalu ada makhluk hidup yang autotrof, yaitu tumbuhan hijau. Selalu ada makhluk hidup pemakan tumbuhan dan makhluk hidup pemangsa. Dan selalu ada makhluk hidup yang menguraikan jasad yang mati. Nah, teman-teman, aliran energi suatu ekosistem akan dipengaruhi oleh produktivitas masing-masing makhluk hidup di dalamnya. Produktivitas ini disebut dengan produktivitas ekosistem, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menerima dan menyimpan energi. Produktivitas ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu produktivitas primer dan sekunder. Produktivitas primer adalah kemampuan makhluk hidup autotrof yang berperan sebagai produsen untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa organik. Setiap ekosistem menghasilkan produktivitas primer yang berbeda-beda. Produktivitas primer terbesar dihasilkan dari ekosistem hutan hujan tropis dan hutan bakau. Produktivitas primer dibedakan lagi menjadi dua, yaitu produktivitas primer kotor dan produktivitas primer bersih. Produktivitas primer kotor adalah total produktivitas primer, yaitu hasil fotosintesis. Produktivitas primer bersih adalah produktivitas primer kotor dikurangi energi yang digunakan produsen untuk respirasi. Hasil fotosintesis dikurang respirasi. Sedangkan produktivitas sekunder adalah produktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup heterotrof yang berfungsi sebagai konsumen primer untuk mengubah energi kimia dari senyawa organik yang diperoleh dari produsen menjadi energi kimia baru yang disimpan di dalam tubuhnya. Perpindahan energi kimia ini akan terus berlanjut ke konsumen sekunder dan selanjutnya dengan adanya pengurangan energi yang diterima oleh masing-masing makhluk hidup tersebut. Perbandingan produktivitas bersih antara tingkat trofik yang satu dengan tingkat trofik lain yang berada di atasnya disebut efisiensi ekologi. Diperkirakan hanya 10% energi yang dapat ditransfer sebagai biomasa dari satu tingkat trofik ke trofik berikutnya. Proses yang terjadi pada rantai makanan akan berlangsung secara terus-menerus sehingga membentuk suatu daur materi.
Aliran energi dan daur materi menyebabkan pertukaran atau perubahan secara terus-menerus antara komponen makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Peristiwa ini dinamakan dengan daur biogeokimia. Adanya daur biogeokimia menyebabkan materi pada setiap tingkat trofik tidak pernah hilang, namun akan terus-menerus didaur ulang hingga unsur-unsur tersebut akan kembali ke komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Daur biogeokimia terdiri dari daur nitrogen, air, oksigen, karbon dioksida, sulfur, dan fosfor. Nah, teman-teman, berarti di video ini kita sudah belajar tentang jenis-jenis ekosistem, kedudukan makhluk hidup, interaksi antar makhluk hidup, dan aliran energi yang terjadi di dalam ekosistem. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya.